Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gudvian Nasrullah dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, offering D2. NIM saya 220515705479. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS termodinamika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambar 2.2-16. Gambar tersebut adalah gambar perpindahan panas. Panas didefinisikan sebagai bentuk energi yang ditransfer antara dua sistem atau sistem dan lingkungannya berdasarkan perbedaan suhu. Artinya interaksi energi adalah kalor hanya jika terjadi karena perbedaan suhu. Maka berikut bahwa tidak mungkin ada perpindahan panas antara dua sistem yang berada pada suhu yang sama. Panas adalah energi dalam transisi. Itu dikendali hanya ketika melintasi batas sistem. Pertimbangkan kentang panggang panas. Kentang mengandung energi, tetapi energi ini adalah perpindahan kalor hanya ketika melewati kulit kentang, batas sistem, untuk mencapai udara seperti yang ditunjukkan pada gambar. Begitu berada di lingkungan panas yang ditransfer menjadi bagian dari energi internal lingkungan. Jadi, dalam termodinamika, istilah kalor berarti perpindahan panas. Proses yang terjadi perpindahan kalor disebut proses adiabatik. Ada dua cara proses dapat adiabatik. 1. Sistem diisolasi dengan baik hingga hanya sedikit panas yang dapat melewati batas, atau sistem dan lingkungan berada pada suhu yang sama dan oleh karena itu tidak ada gaya penggerak perbedaan suhu untuk perpindahan panas. Proses adiabatik jangan dibingungkan dengan proses isotermal. Meskipun tidak ada perpindahan panas selama proses adiabatik, kandungan energi dan suhu sistem masih dapat diubah dengan cara lain seperti kerja. Jumlah panas yang dipindahkan selama proses antara dua keadaan 1 dan 2, dilambangkan dengan Q besar 1, 2, atau hanya Q besar. Perpindahan panas persatuan massa atau sistem dilambangkan dengan Q kecil. Kadang-kadang diinginkan untuk mengetahui laju perpindahan panas atau jumlah panas yang dipindahkan selama persatuan waktu daripada jumlah panas yang dipindahkan selama selang waktu tertentu. Tingkat perpindahan panas dilambangkan di mana overdot adalah singkatan dari turunan waktu atau persatuan waktu. Laju perpindahan panas memiliki satuan kJ per S yang setara dengan kilowatt. Ketika Q bervariasi dengan waktu, jumlah perpindahan panas selama proses ditentukan dengan mengintegrasikan selang waktu. Kesimpulannya, panas adalah besaran arah atau vektor
konveksi tanda yang diterima secara universal untuk panas adalah sebagai berikut. Perpindahan panas ke sistem adalah positif, dan perpindahan panas dari sistem adalah negatif. Artinya, setiap perpindahan panas yang meningkatkan energi suatu sistem adalah positif, dan setiap perpindahan panas yang mengurangi energi suatu sistem adalah negatif. Yang kedua, saya akan menjelaskan gambar 8.4, yaitu tentang potensi kerja energi potensial. Ketika sumber energi baru seperti panas bumi ditemukan, hal pertama yang dilakukan adalah memperkirakan jumlah energi yang terkandung dalam sumber. Apa yang benar-benar perlu diketahui adalah potensi kerja dari sumber tersebut, yaitu jumlah energi yang dapat digunakan. Sisa energi akhirnya dibuang sebagai energi limbah dan tidak layak untuk kembali digunakan. Dengan demikian, akan sangat diperlukan alat untuk memungkinkan kita menentukan potensi kerja yang berguna dari jumlah energi yang diberikan. Properti ini disebut eksergi, yaitu ketersediaan atau energi yang tersedia. Potensi kerja energi yang terkandung dalam suatu sistem pada keadaan tertentu adalah kerja maksimal yang didapatkan dari sistem. Kerja yang dilakukan selama proses tergantung pada keadaan awal, keadaan akhir, dan jalur proses. Dalam sebuah analisis eksergi, keadaan awal ditentukan, sehingga bukan variabel. Output kerja dimaksimalkan ketika proses antara dua sistem ditentukan dan dijalankan secara reversibel. Oleh karena itu, sifat irreversibilitas diabaikan dalam menentukan potensi kerja. Akhirnya, sistem harus dalam keadaan mati pada akhir proses untuk memaksimalkan output kerja. Suatu sistem dikatakan dalam keadaan mati bila kesetimbangan termodinamika antara sistem dengan lingkungan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada keadaan mati, sistem berada pada suhu dan tekanan dari lingkungan atau dalam kesetimbangan termal dan mekanik, sistem tidak memiliki energi kinetik relatif atau potensial terhadap lingkungan, atau nol kecepatan dan ketinggian di atas nol tingkat referensi, dan tidak bereaksi dengan lingkungan atau kimia inert. Selain itu, tidak ada magnet, listrik, dan efek tegangan permukaan yang tidak seimbang antara sistem dan lingkungannya. Hal ini relevan dengan situasi yang dihadapi. Pembedaan harus dibuat antara permukaan sekitar, dan lingkungan. Menurut definisi, permukaan merupakan segala sesuatu di luar batas-batas sistem. Permukaan di sekitar mengacu pada porsi lingkungan yang dipengaruhi oleh proses, dan lingkungan mengacu pada wilayah di luar permukaan sekitar yang sifatnya tidak terpengaruh oleh proses pada setiap titik. Oleh karena itu, setiap keirreversibilitas selama proses
terjadi dalam sistem dan permukaan, dan lingkungan bebas dari keirreversibilitasnya ketika menganalisis pendingin kentang panggang panas di sebuah kamar di 258 Celcius. Misalnya, udara hangat yang mengelilingi kentang adalah lingkungan sekitarnya, dan bagian yang tersisa di udara ruangan di 258 Celcius adalah lingkungan. Perhatikan bahwa suhu lingkungan langsung mengalami perubahan di suhu kentang pada batas suhu lingkungan 258 Celcius. Gagasan bahwa sistem harus berpindah ke sistem yang mati pada akhir proses untuk memaksimalkan output kerja dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika suatu sistem pada keadaan akhir lebih besar atau kurang dari suhu lingkungan, itu adalah kita selalu dapat menghasilkan pekerjaan tambahan dengan menjalankan mesin panas antara dua tingkat suhu tersebut. Jika tekanan akhir lebih besar atau kurang dari tekanan dari lingkungan, kita masih bisa mendapatkan pekerjaan dengan memberikan sistem memperluas tekanan dari lingkungan. Jika kecepatan akhir dari sistem ini tidak nol, kita bisa menangkap bahwa energi kinetik tambahan dengan turbin dan mengubahnya menjadi putaran kerja poros dan sebagainya, tidak ada pekerjaan dapat dihasilkan dari sistem yang awalnya di sumber mati. Suasana di sekitar kita mengandung sejumlah besar energi. Namun, suasana di negara mati dan energi tidak mengandung potensi kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem menghasilkan kerja maksimal karena mengalami proses reversibel dari keadaan awal tentu untuk keadaan lingkungan, yaitu sumber energi akan mati. Ini merupakan potensi pekerjaan yang berguna dari sistem di sumber yang disebut eksergi. Sebaliknya, itu merupakan batas atas jumlah kerja sistem yang dapat dihasilkan tanpa melanggar hukum termodinamika. Akan selalu ada perbedaan besar atau kecil di antara energi dan eksergi dan kerja yang sebenarnya disampaikan oleh perangkat. Perhatikan bahwa eksergi sistem di sistem tertentu tergantung pada kondisi lingkungan serta sifat-sifat sistem. Oleh karena itu, eksergi adalah alat-alat dari kombinasi sistem lingkungan dan bukan dari sistem saja. Mengubah lingkungan adalah cara lain untuk meningkatkan eksergi. Tapi itu jelas bukan merupakan alternatif yang mudah. Eksergi atau potensi kerja terkait dengan kinetik dan potensi energi. Energi kinetik adalah bentuk energi mekanik, dan dengan demikian dapat dikonversi untuk bekerja sepenuhnya. Oleh karena itu, potensi kerja atau eksergi dari energi kinetik dari sistem adalah sama dengan energi kinetik itu sendiri, terlepas dari suhu dan tekanan lingkungan. Energi potensial juga merupakan bentuk energi mekanik, dan dengan demikian dapat dikonversi untuk bekerja sepenuhnya. Oleh karena itu, eksergi dari energi potensial dari sebuah sistem sama dengan energi potensial itu sendiri, terlepas dari suhu dan tekanan dari lingkungan itu adalah di mana G merupakan percepatan gravitasi dan Z adalah sistem elevasi relatif ke level referensi di lingkungan.
Sekian presentasi dari saya untuk tugas UAS termodinamika. Sekian, terima kasih.